Oke, bisa Boleh, dimulai atau ada lagi? boleh dilanjutin, Kak Fir. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, gua Viru Designer. Viru nama panggung, desainer nama asli ya. Hari ini gue mau ngejelasin tentang dua jenis karir yang bisa kalian kejar nanti ya di setelah lulus kuliah atau mungkin bahkan bisa dimulai dari sejak kalian masih kuliah gitu. Nah, sebenarnya yang paling mudah untuk untuk bisa mengerti scalable non scalable ini langsung lihat dari contohnya aja teman-teman. Jadi ada dua jenis karir ya, karir scalable dan non scalable. Scalable tuh maksudnya adalah nanti nanti aku jelasin. Jadi untuk contohnya tuh karir jenis-jenis karir scalable tuh adalah seniman gitu ya. Mungkin gampang tuh seniman atau businessman gitu ya. Sedangkan karir non scalable itu contohnya adalah insinyur, engineer ya, dan segala jenis pekerjaan yang kalian kerjakan kantoran gitu, 9 to 5. Nah, kenapa disebut scalable career gitu? Karena eh, kalian tuh dibayar gitu ya. Kan kalau namanya karir gitu ya, pekerjaan pasti kan butuhnya uang ya. Nah, kalau karir scalable tuh maksudnya kalian tuh dibayar itu tuh nggak sepadan ya, atau nggak sebanding dengan waktu yang kalian keluarkan gitu. Kayak dalam hal ini misalnya ada Raditya Dika gitu ya. Dia nulis novel satu aja ya, itu tuh mau kejual satu atau kejual 10.000 gitu ya, nulisnya tuh tetap sekali gitu. Itulah yang disebut scalable gitu. Jadi dia cukup kerja sekali, uangnya tuh bisa dapat, nggak perlu kerja tambahan yang lain lah. Bisa sebenarnya perlu jualan gitu, tapi maksudnya effort untuk menulisnya itu cukup sekali. Nah, kemudian kalau misalnya non scalable, disebut non scalable karena dia tuh menukar uang dengan waktu gitu, teman-teman. Jadi ya kayak kerjaan 9 to 5 atau ya kerjaan 9 to 5 apapun sih sebenarnya. Dimana kalian pasti datang apa nggak bisa gitu kerja banyak-banyak gitu karena waktu kalian terbatas gitu. Dapat uangnya ya terbatas dengan Enggak, waktu yang kalian ini sudah dengarkan keluarkan teman gitu juga. ya. Nah, cuman masalahnya adalah kalau misalnya eh, apa dari penjelasan ini ya biasanya tuh kan orang pasti mikirnya kayak eh, mendingan kerja yang scalable aja gitu kan, cukup kerja sekali habis itu nanti uangnya bisa lebih banyak gitu kan. Cuman masalahnya adalah kalau di karir yang scalable ini pemenangnya tuh sangat-sangat sedikit. Maksudnya apa sih? Jadi kayak misalnya ini tuh ada platform namanya Gumroad ya. Platform Gumroad tuh adalah platform untuk freelancer lah istilahnya, mereka ngejual karya mereka di situ. Dan dari data di 2019 ini Sahil Lavingnya ini eh, CEO-nya Gumroad. Jadi dari sini datanya tuh 48.000 kreator di Gumroad, cuman 6.000 orang doang tuh yang bisa ngasilin di atas $1.000 dalam setahun. Jadi $1.000 tuh berarti kan 15 juta gitu ya dalam setahun tuh. 1.000 apa cuma 6.000 doang. Sisanya ya hampir nggak ngasilin apa-apa. Begitu juga yang terjadi di platform musik gitu. Kalau misalnya dilihat semua platform musik tuh bahkan 86% musik di streaming platform tuh cuman boro-boro dapat uang gitu kan. Di play 1.000 kali aja enggak gitu. Nah, berbeda kalau misalnya kita melihat ya di karir yang non scalable. Ini sebenarnya sih cuman contoh dari ITB aja. Cuman dari sini tuh kita bisa melihat gitu bahwa ya untuk jurusan jurusan teknik gitu ya dia gajinya bisa kita lihat gitu kan. Terus habis itu ini tuh hasil survei dari angkatan ITB tahun 3 tahun sebelum ini, berarti 2019. Eh sorry, dia lulusnya 2019, berarti 2015. Angkatan 2015 kuliah di ITB, terus 3 tahun setelah mereka lulus disurvei gitu kan. Nah, misalnya dilihat sini ya, kayak teknik perminyakan atau teknik informatika. Di sini bisa dilihat kayak sekitar 80% itu jawab surveinya dan mereka rata-rata ya.
atau bukan rata-rata, sorry, median gajinya tuh ya sekitaran segini gitu. Ya ini pastinya sih nggak apa untuk di kampus lain mungkin beda ya. Tapi sebenarnya ini menunjukkan kalau kerjaan-kerjaan yang non scalable tuh pemenangnya lebih banyak gitu karena dia apa namanya nggak mesti jago-jago banget lah untuk bisa hidup layak. Sedangkan kalau misalnya tadi ya yang scalable tuh ya ibarat misalnya penyanyi gitu ya. Penyanyi itu kan kalau misalnya yang terkenal sih pasti kaya banget. Tapi untuk yang nggak terkenal gimana gitu kan? Mungkin untuk hidup sehari-hari aja udah susah gitu. Yang mana itu jumlahnya pasti jauh lebih banyak daripada orang-orang yang terkenal. Sedangkan kalau misalnya di karir-karir yang non scalable, ya bisa dibilang lebih banyak lah yang hidupnya bisa menghidupi kehidupan sehari-harinya. Nah, berarti kan kalau misalnya dari situ sebenarnya sarannya itu adalah ya udah kejar aja karir yang non scalable dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mungkin orang tua yang bilang daripada kuliah seni udah mending kuliah apa ambil teknik aja gitu atau misalnya ekonomi aja gitu, akuntansi gitu. Sebenarnya nggak salah-salah banget gitu ya, karena dia sebenarnya melihat peluang tadi gitu. Nah, tapi eh, sebenarnya kita nggak mesti memilih satu jalur doang gitu. Bisa aja kita memilih jalur dua-duanya. Nah, caranya gimana tuh? Nah, caranya itu adalah dengan memanfaatkan barbell strategi gitu. Kita bisa aja nih memanfaatkan waktu kita yang misalnya 100% itu ya. 80%-nya tuh ya udah kita pakai aja untuk kerjaan-kerjaan yang aman istilahnya ya. Kayak kerja kantoran. Itu tuh lebih lebih aman tuh. Kemudian ntar 20% waktu sisanya ya memang kita harus ngurangin waktu berlibur gitu ya. Mungkin mengorbankan waktu istirahat sedikit gitu ya. Untuk ngerjain side project yang lebih risky gitu, yang lebih berpeluang berhasilnya lebih kecil atau karir-karir yang scalable tadi itu. Nah, itu jadi musisi atau jadi stand up komedian atau memulai bisnis gitu. Peluang itu tuh sebenarnya udah sangat-sangat eh, kayak aku tuh waktu zaman kuliah juga udah lihat banyak temen aku yang udah melakukan itu ya. Tapi sebenarnya sekarang tuh lebih terbuka lagi peluangnya karena dengan teknologi yang udah hadir sekarang untuk kita mengejar karir atau membangun bisnis tuh modalnya tuh jauh lebih sedikit daripada waktu dulu gitu ya. Kayak yang paling besar tuh faktornya ya pasti sosial media gitu. Dimana zaman-zaman dulu kalau misalnya orang atau sorry perusahaan ya dia mau masang iklan supaya produknya bisa dilihat masyarakat luas itu tuh mereka harus pasang baliho atau harus pasang spanduk besar di jalan gitu ya. Harus pasang iklan di TV yang mana harganya tuh bisa puluhan bahkan ratusan juta gitu untuk dapat slot di sana. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi tuh zamannya. Sekarang itu di media sosial ya orang berarti orang anak-anak anak SD bahkan anak baru lahir juga dia bisa tuh dapat attention yang segitu banyak ya dari media sosial. Bahkan dia nggak tahu apa ibaratnya bukan dia yang effort buat upload gitu ya, orang tuanya yang upload aja bisa aja dia langsung dapat attention yang besar gitu dari media sosial. Yang itu berarti artinya untuk bisa mengiklankan diri tuh jadi sangat terbuka dengan adanya media sosial. Nah, kemudian ada lagi tuh kayak misalnya di sini ada Indiegogo dan Kickstarter. Ini adalah tempat di mana orang bisa crowdfunding gitu ya. Crowdfunding tuh alternatif untuk mencari pendanaan. Jadi misalnya kalian mau bikin bisnis atau punya proyek yang base-nya tuh lebih ke hobi gitu ya, lebih ke kesenangan, yang lebih ke kebutuhan tersier gitu yang kayak video game gitu. Yang mana mungkin orang apa namanya bisa mensupport kalian tuh karena suka gitu dengan proyeknya. Nah, itu tuh sudah banyak yang didanai dengan cara crowdfunding di Indiegogo dan Kickstarter ini. Jadi udah nggak perlu apa ada jalan lain gitu bisa 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 nggak perlu minjem ke bank uangnya gitu kan bisa bisa nggak perlu nyari investor yang lebih tradisional gitu. Terus sekarang tuh bisa
di platform crowdfunding. Kemudian juga ya dari tools untuk membuat karyanya juga ya, itu udah bisa dengan misalnya sekarang ada CapCut dan Canva di mana kita tuh megang HP aja tuh udah bisa ngedit video, udah bisa belajar graphic design gitu. Dan mana itu tuh bikin anak-anak seumuran SMP itu dia udah punya bisa belajar untuk punya skill yang bisa dijual gitu dengan adanya teknologi-teknologi kayak gini. Belum lagi ntar ngomongin AI gitu ya, ChatGPT dan Gemini, terus ntar udah mulai ada lagi yang lain, ada cloud, ada yang pokoknya banyak banget ya sekarang perkembangan AI itu, dan itu sangat-sangat membantu kita untuk belajar dan berkarya gitu. Dengan adanya teknologi-teknologi kayak tadi ya, itu memungkinkan sesuatu yang bisa jadi tuh kalau zaman dulu tuh sangat-sangat nggak mungkin gitu, mustahil gitu ya. Kayak bikin game sendiri terus laku gitu, kayak bener-bener satu orang bikin video game sendiri gitu, dia yang program, dia yang bikin gambarnya, dia yang bikin musiknya, dia yang eh masarin juga gitu. Jadi kayak bener-bener satu orang ini bikin satu video game dari awal sampai habis dan dijual gitu ya. Kalau misalnya apa 10 tahun ke belakang ini ada dua contoh yang udah berhasil gitu ya. Dia yang Undertale ini kalau nggak salah dia 32 bulan pembuatannya, Stardew Valley ini sekitar 4,5 tahun. Begitu rilis Undertale tuh kalau nggak salah 6 bulan tuh dia bisa kejual 1 juta kopi. Stardew tuh 2 bulan itu bahkan udah 1 juta kopi untuk gambaran ya. Jadi harga gamenya itu sekitar 100.000 gitu. Jadi kalau misalnya 1 juta kopi dalam 2 bulan berarti 100 miliar tuh langsung mereka dapat uang. Lagi-lagi ini pastinya karir yang scalable gitu, yang mana berarti eh, kalau mereka ada yang berhasil ini berarti jauh lebih banyak yang gagal gitu ya. Cuman apa namanya, ini tuh hal yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya sih. Kayak orang bisa bikin game yang eh, cukup lama gitu ya, dimainnya bisa 20 jam lebih kali ya. Berarti play apa namanya sekali main tuh bukan yang sejam selesai gitu ya. Jadi gamenya emang lama gitu untuk dimainin, banyak fiturnya. Tapi itu bisa dikerjakan bener-bener oleh satu orang gitu. Bukan tim, bukan bukan satu perusahaan atau bahkan tim gitu ya. Tapi bener-bener satu orang untuk bikin satu game ini. Kemudian juga yang tadi ya terkait strategi barbell strategi tadi ya, di mana mengeluangkan 80% waktu untuk kerjaan yang lebih pasti gitu ya. Kemudian 20% sisanya itu diluangkan untuk bikin proyek pribadi yang lebih scalable kan. Ini juga dilakukan oleh namanya Salman Khan ya. Dia tuh apa namanya, founder dari Khan Academy. Khan Academy itu adalah platform belajar online gratis. Jadi eh, dia tuh lebih banyaknya di YouTube, tapi sekarang udah jauh berkembang pesat gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman lihat ada ruang guru gitu ya atau apa bimbel online tuh, nah ini dia versi Amerikanya dan gratis gitu semuanya. Dia memulainya tuh dari dia tuh lulusan Ivy League lah ya, kalau nggak salah Harvard sama MIT gitu. Terus habis itu dia lanjut eh, jadi apa namanya, kerja di financial institution selama sekitar 3 sampai 5 tahun gitu ya. Tapi sebelum dia kerja tuh dia punya side project ngajarin sepupunya matematika gitu lewat doodle-doodle gitu ya. Kemudian nanti akhirnya diupload ke YouTube karena si sepupunya ini punya teman-teman yang juga pengen belajar gitu ya. Terus lama-lama diupload ke YouTube dan jadi besar gitu ya. Kemudian dia kerja sekitar 5 tahun gitu ya, apa 3 tahun sampai 5 tahun itu dia akhirnya si proyek ini dapat pendanaan, dan kemudian dia resign dari kerjaan sebelumnya yang di institusi finansial itu untuk full time di ngerjain proyek non profit Khan Academy ini. Ini mungkin contoh yang agak lebih besar gitu ya, tapi gue juga punya temen yang ceritanya mirip gitu, kayak dia lulusan di Cafe ITB, terus habis itu dia kerja jadi graphic designer di sebuah perusahaan media selama setahun itu, sambil dia kerja di waktu malam pulang kantor dan weekend dia pakai untuk bikin komik
komiknya di post di media sosial dalam setahun itu lumayan dapat apresiasi dari orang, kemudian dalam setahun itu dia dapat kontrak dengan Gramedia dan kemudian dia resign gitu. Kayak ini tuh contoh yang gue yakin kalian juga udah lihat sendiri sih di teman-teman kalian pasti ada, atau ya paling nggak tokoh lain yang kalian lihat itu di Indonesia kayak misalnya Jerome Pauline gitu ya. Mana dia kuliah di Jepang pakai beasiswa, kemudian selama dia kuliah itu ya dia kuliah menyelesaikan kuliahnya tapi dia juga membangun channel YouTube-nya gitu ya. Karena dia nggak perlu mikirin uang untuk kehidupan selama kuliah, jadi dia nggak pasti kerja part time gitu ya, dia pakai waktunya untuk membangun YouTube channelnya. Ya, kemudian juga ada contoh lainnya itu Mbak di sebelah kanan ini Ramen Girl, rapper perempuan, di mana dia tuh dulu kerjanya kantoran gitu ya di Jakarta, tapi dia sejak kuliah tuh punya permasalahan dengan keluarganya, terus dia meluapkan itu jadi musik musik rap, terus dia kerja 3 tahun, selama 3 tahun itu dia juga rilis lagu-lagu sendiri gitu, indie gitu ya, mendanai sendiri hobinya dia. Terus dapat kontrak dengan label apa kalau nggak salah ya, terus dia resign. Dan nggak mesti resign dari kerjaan sebelumnya gitu. Kalau misalnya temen tahu juga ada Dokter Tompi itu ya, dia penyanyi terkenal gitu ya, penyanyi jazz. Dia tuh dulu kuliahnya kedokteran UI dan selama dia kuliah itu dia memang udah mulai nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi jazz gitu, ngambil job ngisi-ngisi di mana-mana gitu. Kemudian lulus pun dia masih ngambil spesialis dan sampai sekarang dia masih buka praktek gitu ya. Kita bisa lihat, kita bisa datang ke praktek apa dokter kecantikan gitu kan. Dokter Tompi masih praktek dan dia masih nyanyi juga gitu. Kayak bisa-bisa aja. Nah, kemudian mungkin yang perlu diingat juga ya dari sisi mengembangkan karir yang scalable ini, salah satu tipsnya lagi adalah kita bisa menggabungkan dua skill yang kita punya gitu dengan contohnya itu ya, kalau gue suka ngasih contohnya itu adalah SpongeBob ini ya. Jadi SpongeBob ini kartun, salah satu kartun kesukaan gue ya, mungkin dulu sering muncul di TV, mm, dan banyak yang suka gitu kan, cukup terkenal lah di Indonesia ya. Tapi sebenarnya yang pengen gue bicarakan tuh adalah ya kreatornya ini gitu. Steven Hillenburg ini dia udah meninggal ya dulu, dan dia dulu bikin SpongeBob itu ya kerja di Nickelodeon, tapi dia tuh sebenarnya adalah lulusan biologi kelautan teman-teman. Jadi waktu dia S1 dia suka gambar, tapi kemudian dia mikir kayak kalau untuk karir jangka pendek lebih enak, apa lebih aman kalau misalnya ngajar gitu ya, sehingga dia ngambil hobi dia yang lain lah ya, biologi kelautan gitu. Dia suka dengan biologi kelautan, dia ambil biologi kelautan, lulus dari sana dia tuh kerja di sebuah institusi, jadi dia ngajar di, lupa namanya apa ya. eh jadi ada museum, Marine Museum gitu ya di Amerika. Terus isi apa namanya, banyak anak-anak sekolah tuh datang untuk belajar gitu ya, atau dia lembaga edukasi publik untuk menjelaskan tentang kehidupan laut lah gitu. Dan Stephen Hillenburg dia mengajar itu ya, salah satu alat peraganya itu adalah dengan, karena dia suka gambar ya, bikin komik kehidupan di bawah laut gitu. Ini kalau bisa dilihat di sebenarnya namanya Bob the Sponge. Nah, ini tuh salah satu cikal cikal bakalnya terciptanya SpongeBob gitu, jadi tokoh di SpongeBob. Dan karena dia emang orang yang eh ya apa namanya memang passionate ya di bidang biologi kelautan dan emang juga suka dengan menggambar ya. Jadi kalau misalnya nonton SpongeBob tuh walaupun komedi banget ya, tapi kita bisa lihat kayak eh, fakta-fakta ilmiah gitu terhadap apa tentang kehidupan-kehidupan di laut. Kayak misalnya ada episode di mana SpongeBob tuh dia eh, nangis gitu, terus habis itu tangannya muncul, dipotong apa dicabut, terus muncul lagi gitu kan. Nah, itu memang berdasarkan eh, fakta ilmiah tuh. Jadi emang spons laut tuh punya kemampuan regenerasi yang cepat gitu. Kemudian ada tokoh Patrick gitu di mana dia tuh lemot banget gitu kan, orang apa sebagai tokohnya itu dia bintang laut gitu ya. Dan bintang laut di dunia nyata juga sangat lambat gitu. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah 15 cm per menit.
Jadi kalau misalnya teman-teman jalan kaki itu kan bisa sampai 30 cm per detik gitu ya, 20 cm per detik. Kecepatan rata-rata bintang laut tuh 15 cm per menit. Terus juga ada Pearl di mana dia paus sperma ya, dia terkenal kalau nangis tuh menggelegar gitu ya, dan ya emang kenyataannya paus sperma tuh suaranya lebih berisik dari pesawat jet. Terus juga ada adegan di mana ada pantai di Bikini Bottom gitu kan, kayak aneh banget, di dalam laut ada laut lagi. Ya, tapi itu kenyataannya emang ada fenomenanya gitu ya, ada brine pool namanya. Jadi kayak bisa ada laut danau di dalam, di dasar laut di Gulf of Mexico itu ya. Itu ada brine pool, yaitu karena ada endapan eh, garam di situ, sehingga si air yang di dekat sama endapan garam ini punya konsentrasi garam yang sangat tinggi sehingga densitasnya sangat berat, ya jadinya ada kolam tuh di dalam air. Nah itu tadi ya, jadi kayak salah satu tipsnya lagi ya untuk membangun karir scalable adalah ya dengan punya kita menggabungkan skill dua dua atau lebih skill yang kita punya gitu kan, untuk untuk menemukan, untuk membuat karya yang luar biasa gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu sebenarnya eh bisa jadi teman-teman akan menghadapi situasi di mana kayak pun sekarang gitu ya, mungkin kuliah terus habis itu kerjanya sibuk banget gitu ya, terus kayak gimana nih, nggak bisa gitu, kita nggak ada waktu untuk bisa ngembangin proyek sendiri, ini kerjaan benar-benar berat banget, nggak ada waktu yang bisa kita sisihkan gitu ya. Udah capek banget gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu, karena eh kerja aja gitu, karena kenyataannya juga walaupun kita bisa terlihat yang terkenal itu ada apa namanya, CEO yang sukses tuh yang muda-muda ya, kayak Mark Zuckerberg atau Bill Gates gitu ya, tapi kenyataannya ya menurut penelitian, startup founder yang berhasil itu rata-rata usianya 45 tahun gitu teman-teman. eh ya kenapa kayak gitu ya, karena wajar gitu ya, namanya orang udah berusia lebih tua ya pastinya dia lebih punya kemampuan di bidangnya gitu, jauh lebih lama berkarir gitu kan dibanding anak-anak yang masih muda. Terus juga dia punya kemampuan finansial yang jadi safety net ketika dia mau memulai bisnis. Dan juga pastinya kalau udah lama di suatu industri gitu ya, ya pastinya eh, apa jaringannya juga udah jauh lebih banyak gitu ya, udah lebih banyak kenal orang, lebih punya relasi, sehingga bisa membantu kesuksesan mereka ketika bikin startup gitu. Cuman emang ya catatannya adalah ketika kita kerja nanti ya, jangan sampai kita cuman habis waktunya untuk fokus ngerjain kerjaan kita doang gitu. Kayak kita harus bisa melihat bigger picture-nya gitu ya. Dimana paling nggak harus tahu gitu dari mana gaji, sorry, dari mana uang perusahaan ini berasal gitu. Kenapa kita bisa digaji gitu. Ini perusahaan tuh dapat uangnya dari mana gitu. Jadi tahu uh, bisnis side dari si perusahaannya itu seperti apa. Fungsinya apa ya? Nah, fungsinya nanti kalau misalnya ketemu bos yang nyebelin gitu kan, kita bisa resign, terus bikin perusahaan baru, terus hire aja bosnya itu gitu. Ya, untuk review ya, jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan karir yang scalable tanpa perlu banyak bertaruh gitu ya dengan risiko yang sangat tinggi. Jadi pertama itu ya dengan melakukan barbell strategi ya, jadi fokus di 80% di kerjaan yang sangat-sangat aman dulu, kemudian 20% sisanya baru tuh kita bisa bereksplorasi di kerjaan-kerjaan yang lebih riskan. Kemudian yang kedua itu adalah mengkombinasikan kemampuan yang kita punya gitu, kayak kasus SpongeBob tadi. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kalau emang kita sebenarnya bisa sih apapun yang kita kerjakan ya kita selalu melihat bigger picture-nya gitu, supaya kita bisa lebih punya pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dunia bisnis gitu. Jadi walaupun kita memulai karir kita bukan sebagai businessman, tapi eh, tetap apapun yang kita kerjakan kita ngerti dari mana perusahaan kita dapat uang, sehingga kita bisa ngerti gimana bisnis itu bekerja, kira-kira kayak gitu. Mungkin itu dulu ya pembahasannya. Kalau nanti kalau ada waktu gue bisa cerita satu cerita lagi, tapi mungkin ini dulu, nanti ada silakan ada sesi tanya jawab. Ya, sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Wah, langsung ini dipilih apa gimana? Ada moderatornya? sorry sorry, maaf Kak Firu. Oke, wah terima kasih banyak ya atas pemaparannya nih Kak Firu untuk malam hari ini. Kita sangat mendapatkan pembelajaran dan inspirasi dari Kak Firu. Oke, saatnya kita masuk kepada sesi tanya jawab nih Kak Firu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu dan mengaktifkan kameranya. Oke. Yang akan dipilih dari raise hand tercepat nih, sesuai dengan hitungan dari Pak Ceiki ya. Oke, oke. Boleh lower hand dulu ya. Pak C belum hitung. Oke, Pak C hitung dulu ya. Ayo, nggak boleh curang. Ayo, turunin. Oke deh. Pak C hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke. Wah, keren banget nih. Ternyata banyak yang dari teman-teman kita ini yang ingin sangat antusias ingin bertanya ke Kak Viru. Untuk penanya, Ini boleh yang Kak nanya Viru dapat hadiah pilih. ya. Ini antusias banget ini. Lanjut, lanjut, lanjut. Silakan. Boleh nih Kak Viru Siapa, siapa? memilih Ah, memilih siapa nih? dipilihin aja Oke, lah, dari Kak dipilihin aja Viru. tadi. Oke, 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 oke. Baik Kak, Kak Viru, aku pilih siapa nih? Eh, Dapat sepeda ya. Oh, pantesan rame ya. Oke, kita pilih Kak Mita. Oke, terima kasih Pak C sebelumnya untuk kesempatannya. Terima kasih juga Kak Firi yang telah memberikan materi kita terkait konten, skill, dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat sekali untuk hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan beberapa hal yang ingin saya mention. Yang pertama yaitu terkait skill itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan, kita harus tahu ya skill dan juga kemampuan apa sih yang dalam diri kita punya untuk bisa kita combinationkan dengan baik seperti itu. Nah, itu boleh dong di-sharekan Kak terkait pengalaman Kakak dalam mencari skill yang ada dalam diri Kakak. Dan kita kan tahu ya bahwa Gen Z sekarang itu masih sangat apa ya random ya, jadi kayak belum terlalu benar-benar yang tahu apa sih terkait skill yang mereka punya itu dari mana gitu. Mereka bisa menentukan bahwa itu skill mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa dong disampaikan lebih dalam kayak yang terkait mengenai kita harus ada eh, yang tadi pekerjaan apa sih tetap dulu gitu ya. Yang pasti dulu baru bisa mengkombinasikan skill kita kalau nggak salah ada terkait materi tersebut. Nah, boleh mungkin disampaikan gitu lebih jelasnya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin yang kedua dulu ya terkait tadi karir, karir non scalable-nya itu sebenarnya kerjaan apapun yang eh, kantoran gitu ya, 9 to 5 gitu ya, kerjaan yang lamar di kerjaan terus habis itu eh, tiap weekdays kerja, weekend libur terus nanti eh, tiap bulan digaji gitu. Nah, itu tuh hitungannya udah karir non scalable perusahaan apapun itu. Kemudian untuk scalable-nya tuh ya kayak yang lebih mungkin jadi eh, penyanyi atau jadi atau ngembangin sosial media gitu kan, mau jadi influencer atau jadi bikin bisnis sendiri, itu semua adalah apa, penulis novel juga, penulis buku. Nah, itu semuanya adalah karir-karir yang scalable, yang mana kalau berhasil mungkin sangat-sangat bisa menghasilkan gitu ya, memenuhi kebutuhan hidup, tapi resikonya gagalnya itu juga sangat tinggi karena banyak yang mau juga gitu ya, dan sangat-sangat ketat gitu ya persaingannya, di mana untuk bisa menghasilkan yang cukup itu mungkin nggak cukup untuk jadi top apa, nggak bisa tuh kayak average aja gitu, jadi kayak cuman jadi rata-rata aja nggak bisa tuh, harus mungkin bisa top 10% atau bahkan top 1% atau bahkan top 0,01% gitu ya di bidang itu, sehingga bisa punya penghasilan gitu kan. Sedangkan kalau misal karirnya non scalable tadi ya, ibaratnya kalau insinyur gitu misalnya kayak ngambil ST terus kerja pun kerjanya MT gitu, apa, manajemen trainee gitu kan, pasti gajinya di atas UMR lah, gampang lah gitu, relatif gampang. Dan kalau misalnya belum juga
ntar kerja berapa tahun juga ya insya Allah bisa lah di atas UMR doang mah gitu sih. Kemudian yang kedua itu tadi pertanyaan pertama terkait skill ya, skill kayak boro-boro mengkombinasikan skill ya, mungkin untuk tahu skill dulu aja nggak tahu gitu skill yang kita punya. Nah sebenarnya tuh skill juga itu eh, ya emang harus ditekuni dulu ya, kayak misalnya dalam hal kayak yang pengalaman aku sendiri ya, misalnya kalau tadi karir scalable tuh aku ya udah kerja kerja gitu ya, tapi selama setahun kebelakangan ini juga ngembangin media sosial gitu kan. Itu tadi mungkin contoh non scalable dan scalable-nya. Terus kemudian ketika membangun media sosial ini, skill yang aku gabungkan tuh adalah jadi kemampuan aku dalam melakukan riset gitu ya, kayak bisa menulis dengan terstruktur karena dulu udah sempet lulus S1 terus lanjut S2 banyak ngerjain tugas-tugas research paper di mana nulis karya ilmiah itu kan eh, ini bukan yang disubmit ya, ini cuman buat yang tugas kuliahnya doang aja itu kan udah standarnya mesti terstruktur, argumentatif, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu, kayak sumber-sumbernya harus jelas dan lain-lain. Nah, karena udah terbiasa melakukan itu, aku jadi lebih punya kemampuan lah untuk nulis yang kayak gitu ya, nulis terstruktur. Terus aku kombinasikan dengan waktu itu aku belajar tahun lalu aku belajar stand up comedy gitu, dimana basisnya itu adalah menulis komedi gitu. Jadi aku belajar logika-logika komedi, kayak kenapa orang ketawa, kemudian eh, gimana apa namanya, gimana membuat kalimat yang buat orang ketawa gitu. Itu aku pelajari dan ya udah aku gabungin aja dua skill itu ya, skill riset dan menulis secara saintifik dengan menulis komedi gitu, sehingga ya kalau mungkin pernah lihat konten-konten aku ya itu gayanya ya jadi seperti itu gitu, monolog di mana cuman aku ngomong depan depan kamera, tapi itu sebenarnya semuanya itu scripted dan itu skripnya aku tulis kata per kata gitu. Nah cara nulisnya ya dengan menggabungkan dua skill tadi itu sih kalau dari pengalaman aku itu sebenarnya emang skill yang kayak mungkin yang skill yang pertama ya skill menulis itu udah aku punya ya, skill menulisnya. Skill menulis komedinya itu tuh pas baru belajar juga sebenarnya. Jadi kayak emang lagi baru belajar eh terus sambil latihan itu ya sambil menulis gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti jago-jago banget sih. Yang penting misalnya kayak kalau misalnya di contoh lain gitu ya, ada juga kan beberapa musisi itu yang emang dia punya skill main alat musik, terus dia juga punya skill komedi sehingga dia bisa bikin lagu komedi gitu misalnya contohnya. Atau kayak apa lagi ya? eh Kayak tadi ya SpongeBob itu ya contohnya ya dia punya kemampuan apa menggambar animasi, dia suka dengan animasi, dia juga suka sains di mana dia suka biologi lautan dan dia bikin SpongeBob gitu. Cara kita dan terkadang tuh skill juga nggak mesti dalam bentuk skill ya, bisa bisa dalam bentuk pengetahuan, yang mana pengetahuan itu bukan cuma terbatas di pengetahuan yang kita dapatkan di pendidikan formal kayak sekolah gitu, bisa aja dari hobi. Jadi misalnya kalian hobinya eh aku punya temen dia pendakwah gitu ya, pendakwah agama Islam gitu, tapi dia dulu suka K-pop gitu, dan akhirnya dia mendakwakan nilai-nilai Islam dari ya K-pop yang dia tahu gitu. Misalnya hikmah-hikmah atau teman-teman yang suka anime gitu kan mungkin bisa juga menjelaskan sains dengan anime gitu kira-kira. Ya itu sebenarnya kayak gitu. Jadi eh, skill itu bisa dapat dari ya udah belajar gitu ya, kayak ah aku tertarik untuk bisa punya skill ini. Terus ya udah belajar, sambil belajar digabungkan juga dengan pengetahuan atau skill yang kita punya. Cuman emang yang nggak apa yang paling penting emang di awal tadi ya itu adalah punya mental berkarya gitu. Jadi ketika kita menikmati suatu eh, karya apapun ya, mengkonsumsi buku atau mengkonsumsi media sosial atau mengkonsumsi komik atau film gitu, kita tuh nggak cuman terbatas di menikmati aja gitu, tapi kita juga punya rasa ingin untuk bikin juga gitu. Jadi nggak cuman suka misalnya tadi baca komik, tapi juga pengen bisa bikin komik juga. Nah kalau udah punya mental kayak gitu,
aktivitas-aktivitas yang kayak sekedar hobi doang tadi ya, mungkin cuman baca-baca komik doang, itu tuh bisa jadi aktivitas yang produktif. Karena simpelnya gimana cara kita, kalau kita mau bikin komik gitu ya, gimana cara kita bisa bikin komik yang bagus kalau kita nggak pernah baca komik yang bagus kan. Itu kan jadi referensi yang berguna gitu untuk bikin karya gitu. Jadi tapi dimulai dari punya mental berkarya dulu. Itu sih, semoga bisa menjawab ya. Ya, terima kasih, Kak. Oke, gimana ya, Ambu Mita? Apakah terjawab? Terjawab, Pak C. Oke, terima kasih atas menanyanya Kak Mita dan terima kasih atas jawabannya Kak Firu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh lower hand dulu. Ayo Kak Mita, Kak Raffi. Oke, Pace Selamat hitung kami ya. tak dapat sepeda ya. Minta Oh, ke Pace ya. oke, oke. Kita siap. Oke, kita lanjut. Pace hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, izin Kak Firu, apakah Kak Firu yang mau pilih atau Pilih aja Pace, Pace? silakan, silakan. Aku pilih Kak Vicky. Boleh Iya. nih Kak Vicky. Jadi nanti kalau ada yang nggak dapat kebagian itu salahnya Pace, bukan gua. Oh, oke, oke. Nggak, nggak apa, apa tadi siapa siapa tadi? Silakan, silakan. Kak Vicky. Boleh Kak Vicky. Oke, terima kasih Pak C atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Kak Viro yang sudah menjelaskan materi hari ini yang luar biasa banget. Tentunya ini kesempatan yang luar biasa ya buat aku bisa sharing-sharing, bisa nanya-nanya ke Kak Viro. Karena sering banget mungkin dari aku dari Instagram aku juga sering konten-konten dari Kak Viro tuh sering lewat. Dan ini jadi kesempatan yang luar biasa banget dari aku untuk bertanya. Nah, aku mungkin mau bertanya terkait ini ya Kak. Jadi kan sekarang ini marak dan banyaknya banget AI yang bermunculan atau banyak contohnya ChatGPT gitu-gitu dan teman-teman yang lainnya itu banyak banget bermunculan di Indo ya terutama ya, apalagi di luar juga. Dan itu menjadi sebuah pertama menjadi sebuah tantangan, yang kedua menjadi sebuah peluang buat bagi kita semua. Nah, bagaimana nantinya kita sebagai Gen Z, generasi muda Indonesia yang eh, bisa berkarya nantinya, itu bagaimana sih kita nanti ya sebagai pekerja di sektor non scalable ataupun di sektor scalable dapat mengamankan atau dapat bisa apa ya, bisa menjadikan adanya otomatisasi atau adanya munculnya teknologi AI ini bisa menjadi peluang bagi kita. Dan hal ini bisa menjadi nantinya potensi-potensi yang menguntungkan bagi kita semua dan juga bisa akhirnya kita bisa menjadi tetap relevan di dunia kerja atau di dalam pasar kerja yang semakin berbasis scalable contohnya mungkin gitu Kak. Oke, segitu aja mungkin. Oke, jadi eh sebenarnya potensinya itu adalah yang paling jelas ya, bahwa ini teknologi yang sangat-sangat masih baru gitu ya, sangat-sangat masih baru dan eh artinya tuh sebenarnya belum ada yang ahli. Nah, jadi sebenarnya ini orang lagi kejar-kejaran itu ya. Untuk perusahaan juga lagi kejar-kejaran untuk riset gitu, untuk bisa jadi yang paling terdepan di sini gitu. Nah, untuk teman-teman semua, kalau misalnya emang tertarik untuk apa namanya, memanfaatkan ini ya, emang mau nggak mau ya harus belajar aja gitu. Seperti orang-orang yang lainnya juga yang lagi kejar-kejaran, ya belajar gitu ya. Kalau misalnya paling mudahnya ya belajar gimana caranya bisa memanfaatkan ini untuk bisa bikin karya yang untuk bisa jadi sesuatu yang menghasilkan gitu ya. Untuk bisa jadi berkarya tadi ya, membantu kita. Jadi tadi punya mental berkarya dulu, terus gimana belajar gimana caranya bisa menggunakan AI untuk menunjang karya kita gitu. Karena pasti bisa banget apa dilakukan gitu. Dan kalau misalnya mau mengambil peluang yang lebih besar lagi ya, ya belajar aja gitu. Belajar misalnya kayak belajar secara teknikalnya
NLP itu seperti apa gitu ya, natural language processing itu seperti apa, kayak itu kan basis dari generative AI yang kita lihat sekarang gitu, kayak eh, gimana bisa menggunakan si apa namanya teknologi ini untuk bikin bisnis kita sendiri gitu. Nah itu tuh eh resource itu udah banyak gitu ya, kalau misalnya teman-teman cari-cari di YouTube gitu, kayak misalnya belajar tentang NLP, belajar tentang generative AI, mungkin dari yang dasar-dasar dulu itu udah banyak gitu kan. Nggak mesti yang ikut course berbayar gitu, nggak mesti, kayak bisa dipakai waktu luang kayak tadi kan, teman-teman di sini mungkin udah kuliah, udah mau lulus gitu kan, udah menempuh si jurusannya gitu. Nah, bukan hal yang salah gitu kalau misalnya waktu sisanya tuh juga dipakai untuk belajar, ya belajar AI ini gitu, karena gue yakin banget sih ini dalam 4 sampai 5 tahun ke depan tuh, kalau misalnya kalian di bidang kalian apa aja ya, misalnya jadi dokter bisa AI, di bidang eh, engineering bisa AI juga, di bidang ekonomi bisa AI juga, itu udah pasti jadi skill yang kalau dikombinasikan tuh pasti jadi kuat banget untuk karir kalian gitu. Eh, dan apa namanya, peluangnya tuh sekarang gitu kan, karena ya seperti tadi gue bilang, kayak ya ini teknologi baru, belum ada yang ahli gitu. Kalau ada yang ngaku-ngaku ahli, udah pasti dalam setahun ke depan ada yang lebih ahli lagi gitu. Kayak sekarang kita mungkin ngomongin ChatGPT, ini per bulan ini kayaknya udah bukan ChatGPT lagi yang terdepan gitu, udah cloud AI itu. Kalian udah apa, kalau misal belajar ngoding tuh udah nggak mesti sendiri gitu, kayak mungkin bisa mulai dari YouTube, terus sambil sambil bingung nanya-nanya itu bisa diskusi dengan cloud cloud AI gitu. Jadi kayak ini tuh benar-benar waktunya ya, waktu yang sangat tepat gitu ya, untuk setahun 2 tahun ke depan belajar hal baru. Kalau misalnya emang mau ngikutin ini ya, kalau kalau enggak juga nggak apa-apa sih, maksudnya untuk mau ngambil peluangnya ya belajar gitu. Itu sih. Oke, terima kasih Kak Viro atas jawabannya. Oke, apakah Kak Vicky jawabannya apakah terjawab? Sudah terjawab Pak C. Terima kasih ya Pak C. Oke, terima kasih Kak Vicky sudah bertanya dan terima kasih atas jawabannya Kak Viru. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biar seimbang, dua cowok, dua cewek. Oke, boleh lower hand dulu. Ini kita waktunya sampai jam berapa? Eh, masih berapa menit lagi? Soalnya, soalnya aku pakai waktu Indonesia Timur. Ah, berapa Ya, menit lagi tuh? kira-kira 6 menit ya. Oh, 6 6 menit. menit lagi. Oh ya udah, tanya jawab aja. Ya udah lah. Oke, Ada 2 orang lagi kali ya. baik-baik. Oke, boleh nih. Raise hand teman-teman. Satu, dua, tiga. Kita pilih ya. Kak Tio. Oke, boleh nih Kak Tio. Akhirnya. Terima kasih Pak Ci atas kesempatannya. Saya sangat antusias nih sama Kak Firu. Keren banget Kak Firu. Makasih atas materinya Kak Firu. Jujur saya sebenarnya tahu antara karir yang jelas sama yang nggak jelas. Maksudnya tuh karir yang gaji gaji kita tuh sesuai dengan waktu yang kita keluarkan sama karir yang sesuai dengan bakat kita Kak Firu. Cuman saya baru dengar ada karir karir tersebut tuh disebut dengan karir scalable dan non scalable. Jadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana nih Kak Viro mengukur keberhasilan karir yang scalable dibanding karir non-scalable? Dan apabila kita udah memutuskan 100% dari karir non-scalable ke karir scalable karena karir scalable udah apa ya namanya? Udah berhasil gitu. Namun kan keberhasilan karir scalable itu pasti ada penurunannya di suatu saat nanti. Bagaimana memitigasi resiko dalam karir scalable tersebut? Begitu Kak Viro. Oke, jadi mungkin tadi klarifikasi mungkin gini ya, kayak apa namanya, karir yang sesuai passion sama yang enggak gitu ya. Yang mana sebenarnya non apa scalable tuh belum tentu sesuai passion juga sih, kan passion orang kan beda-beda ya. Kayak eh,
apa namanya, bisa aja dia emang karirnya emang sukanya ya belajar jadi dokter gitu, ada juga yang emang suka jadi apa belajar engineering gitu kan, bisa aja gitu kan. Nah, cuman kalau di sini tuh scalable dan non scalable tuh pembagiannya berdasarkan tadi ya jumlah uang dibandingkan sama jumlah waktu yang dikeluarkan, itu dia. Nah, ngukur keberhasilannya gimana? Nah, sebenarnya kan yang paling utama ya kenapa kita berkarir itu kan pasti yang pertama tuh memenuhi kebutuhan diri sendiri dulu gitu kan, memenuhi kebutuhan diri sendiri. Nah, nanti ketika sebenarnya sih harusnya sih ya udah mulai bisa dimulai kalau kalau misalnya di zaman sekarang ya itu sangat bisa dimulai dari zaman ketika udah sekolah atau kuliah gitu ya, udah mulai bisa bergerak gitu ya untuk membangun dua karir ini. Misalnya kayak ketika kalian ngambil jurusan tertentu gitu kan, pasti kan juga memikirkan potensi karir ke depan gitu kan. Terus misalnya emang ternyata ngambil jurusan itu bukan jurusan yang kiranya bisa membantu kalian untuk dapat pekerjaan yang lebih mudah gitu ya. Mungkin kerjaan apa mungkin emang yang lebih ke arah seni, mungkin yang lebih ke arah sastra gitu kan. Mungkin lapangan pekerjaannya nggak sebanyak bidang ya teknik atau akuntansi gitu ya. Ya, berarti kan saat kalian menjalani sekolah itu atau apa kuliah itu pasti juga punya kesadaran itu dan ya udah mau nggak mau harus meluangkan waktu yang lebih ekstra untuk bisa stand out gitu ya. Apakah itu dengan berprestasi atau ikut dengan kegiatan-kegiatan kayak gini atau bisa ya udah dengan memulai bisnisnya yang kalian punya gitu ya atau membangun social media branding dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya mengukur keberhasilan yang paling basic itu ya pasti memenuhi kebutuhan dulu. Nah, kenapa kemudian biasanya apa di sini ya tadi yang gua sampaikan tuh kita apa namanya mulainya itu jangan dari full time gitu ya. Kalau misalnya itu yang non scalable, apa yang scalable yang mana? Karena emang potensi gagalnya itu sangat besar. Jadi supaya kita tuh berjuangnya tuh nggak perlu berlapar-lapar gitu. Ya paling enggak ya stres-stres tapi paling enggak kenyang gitu ya. Nah, itu gimana caranya ya? Ya mulai mulai dulu aja dari apa namanya kerjaan yang non scalable tadi itu. Jadi kerja gajian gajian bulanan dulu, yang bulanannya pasti cukup juga ya buat memenuhi kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kebutuhan kita akhirnya lebih tinggi dan harus ngutang juga ya. Berarti itu udah pasti bukan karir yang bagus gitu ya. Emang kita harus milih kerjaan yang paling enggak bisa memenuhi kebutuhan kita yang basic dulu gitu. Nah, kemudian dari situ pastinya juga berharap bisa ada tabungan gitu ya. Jadi sambil berkarir di situ nanti mungkin gaji meningkat atau pindah kerjaan yang lain gitu ya, yang mana gajinya udah cukup. eh, Kemudian ada tabungan gitu ya. Ini harapannya sih mungkin nggak banyak tanggungan kayak eh, apa namanya sandwich generation gitu ya. Jadi kayak kalian kerja bisa nabung gitu. Nah tabungannya tuh dipakai untuk dana darurat gitu. Jadi misalnya kayak kalian kerja tuh nggak terlalu seneng gitu, mungkin seneng nggak seneng lah gitu, pasti ada lah seneng nggak senengnya. Tapi mungkin udah kayak lebih banyak nggak senengnya, jadi kayak kalau bertahan lama juga nggak betah karena satu dan lain hal gitu kan. Nah berarti itu waktu yang tepat untuk ya udah emang harus tabung untuk biaya hidup dulu. Misalnya kalian biaya hidupnya ya 4 juta atau 3 juta gitu ya bisa hidup dengan segitu sebulan, berarti ya udah tabung dulu aja. eh 12 dikali si 3 juta itu gitu. Jadi kayak 12 atau 6 bulan, 6 atau 12 bulan dikali biaya hidupnya. Jadi misalnya biaya hidup 3 juta, ya berarti kali 12 berarti 36 juta. Kalau kalian selama kerja setahun atau 2 tahun itu bisa nabung 36 juta itu, nah berarti setahun ke depan itu bisa tuh kalau resign full tuh kalian setahun ke depan nggak usah kerja juga masih bisa hidup. Karena tadi udah punya tabungan tadi. Nah itu tuh untuk mitigasinya juga sebenarnya. Kalau emang pengen full non scalable gitu ya. Nah, atau bisa juga ya kayak tadi eh, apa namanya? Barbell strategi tadi disambi lah ya. Sambil sekarang kuliah, sambil juga udah ngerjain karya yang lain. Sambil nanti kerja juga sambil dilanjutin. Nggak ada cara yang lebih baik daripada yang lain ya. Cuman yang kalau misalnya lebih aman ya pasti lebih aman yang pakai barbell strategi tadi ya. Karena kita nggak mesti bertaruh 100% di karir yang nggak pasti gitu. Terus ketika udah berjalan, misalnya udah dikasih waktu setahun gitu ya untuk ngembangin itu, atau bahkan udah berhasil kemudian cabut, nah udah pasti kan nanti ada resiko itu ya, resiko
turun naik turunnya gitu kan. Nah, itulah yang emang harus dijaga dari awal gitu untuk menjaga selalu pola hidup kalian selama mahasiswa gitu. Jadi nggak cepat-cepat. Jadi nggak cepet-cepet naikin standar hidup gitu. Jadi kalau misalnya waktu kuliah tuh kalian bisa hidup hidup berhemat, saran gua nanti 5 tahun kalian kerja tuh ya jangan terlalu jauh naiknya gitu. Walaupun gaji kalian udah cukup tinggi, jangan langsung naik. Misalnya kayak tiba-tiba gaji dari 10 ke 20 juta gitu langsung beli gadget-gadget yang kalian impikan gitu. Itu menurut gua sangat jangan ya, jangan sampai kayak gitu. Tabung dulu karena ya sekarang dunia serba nggak pasti gitu kan, udah punya kerjaan pasti juga bisa kena PHK juga gitu kan ya. Yang paling penting pasti tadi ya punya tabungan dulu, tabungannya itu untuk masa-masa tak terduga. Kalau emang 12 bulan mungkin kelamaan ya paling nggak punya 6 bulan lah untuk biaya hidup. Jadi kalaupun ada sesuatu yang tidak diinginkan ya kayak misalnya kalian di PHK itu ya paling nggak ada 6 bulan tadi tuh 6 bulan tabungan itu. Itu mitigasi sih simpel itu aja sih. Jadi punya tabungan dulu. Dan itu sebenarnya adalah eh, hal dasar dari personal finance gitu ya. Jadi personal finance tuh yang paling pertama adalah ningkatin income dulu tuh. Baru berhemat. Jadi pertama income jadi ningkatin skill atau kerjaan yang bagus gitu ya, punya income cukup. Nah, ketika ada income cukup baru tuh disisihkan untuk tabungan tabungan ini emergency gitu kan. Atau tabungan emergency atau tabungan untuk ngembangin karir yang scalable tadi. Itu juga berlaku ketika udah ngerjain yang scalable juga gitu. Jadi income-nya gede, yang nggak langsung di spend semua harus ditabung paling nggak untuk biaya hidup. Nah itu tujuannya apa ya? Tujuannya supaya bisa memitigasi risiko-risiko yang kita sama sekali nggak bisa prediksi di depan. Itu sih. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Viro, sangat bermanfaat kali nih di kehidupan saya. Makasih juga kesempatannya Pak Eki. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Vio. Terima kasih atas jawabannya Kak Vio. Oke deh. Dengan ingatnya waktu dan juga masih ada sisa satu pertanyaan, apakah Kak Viro ada bisa tambahkan waktu atau kita cukupkan aja Kak Viro? Boleh satu pertanyaan lagi nggak apa-apa biar pas. Oke, baik Kak Viro. Sip, sip. Boleh nih, lower hand dulu teman-teman. Oke, deh. Oke, Paci hitung ya. Satu, dua, tiga. Wah, oke, oke, oke. Oh, ternyata ya dari awal pertanyaan sebenarnya yang bertahan di layarnya Pace ini yaitu Ujang Deho ya. Oke, boleh nih Ujang bertanya. Wah, terima kasih Pak C selaku moderator. Aku nunggu banget nih, akhirnya terpecahkan. Biasanya kalau gak nanya ke satu, ke sononya jong. Tapi alhamdulillah, aku ingin nanya kepada Kak Piru berbicara tentang scalable dan non-scalable. Aku ingin bertanya di bidang karir dan pekerjaan. Nah, menurut Kak Piru itu sendiri, berbicara tentang generasi muda saat ini atau Gen Z saat ini, lebih baik dituntut kerja secara scalable atau non scalable. Mana sih yang lebih cepat ngasilin cuan? Dan juga apakah hobi kita itu bisa dijadikan pekerjaan yang mapan gitu. Mungkin itu sih dari Diano sendiri. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi kalau untuk jawabannya sebenarnya yang untuk scalable non scalable ya. Kalau gua sih cenderung jawabnya tetap yang non scalable ya dan apa namanya? Jangan berpikir untuk cara cepatnya ya, tapi cara aman gitu. Kayak lebih lebih bijak kita uh, untuk nggak mengejar cepat tapi mengejar aman gitu. Karena ketika kita udah mengejar cepat, banyak orang-orang jahat di luar sana yang bisa memanfaatkan uh, keburu-buruan kita gitu. Kayak kalau misalnya kalian bisa lihat di sini banyak yang buka kelas bukan ngajarin skill apa ya, tapi ngajarinnya itu skill cepat untuk jadi kaya gitu. Mana sebenarnya dia dapat kayaknya ya dari jualan kelasnya itu sebenarnya.
Yang mana itu sangat-sangat gue hindari gitu kan. Gue ketika buka kelas ini ya, kelas kebanyakan teori ini yang gue ajarkan ya, gue nggak akan menjanjikan duit apa cuan gitu ya. Gue cuman memperlihatkan bahwa ya ini adalah kemampuan gue ketika bikin video. Ya kalau misalnya lu mau pengen belajar gimana cara gue bikin video kayak gini, nulis skripnya gimana, ya ini caranya kayak gini gitu. Gue nggak akan menjanjikan itu apa bakal jadi kaya gitu ya. Karena ya lebih untuk belajar skill aja gitu. Nah, masalahnya ada orang-orang yang tadi ya ketika dia tuh banyak dan sangat memanfaatkan eh, keinginan orang untuk cepat kaya gitu ya sehingga mereka punya skema bisnis skema bikin kelas-kelas bodong kayak gitu. Yang mana biasanya tuh skemanya bisa ikutnya tuh bisa wah udah bukan berjuta-juta lagi bisa puluhan juta gitu kan dengan bahasa-bahasa manis marketingnya gitu kan padahal ya sebenarnya mereka kayaknya dari kelas itu gitu. Biasanya itu kalau misalnya mereka ada ya pokoknya saran gue sih hati-hati ya kalau misalnya ada kelas yang kayak punya apapun itu ya mesti mereka membutuhkan kalian untuk spend uang tapi bahasanya yang dijual itu adalah cepat kaya gitu ya. Itu tuh mesti hati-hati banget tuh. Istilahnya kita mesti skeptis gitu ya dengan hal kayak gitu ya. Nah, daripada mikir dari cepat kayaknya mending mikirnya aman ya, cara aman untuk kaya. Karena tujuan apa namanya personal finance itu sebenarnya tujuannya bukan cepat kaya tapi supaya aman gitu. Supaya kita terhindar dari risiko-risiko untuk jadi jatuh miskin gitu. Jadi kita bukan mengincar kaya tapi kita mengincar supaya tidak jatuh miskin. Karena kalau misalnya punya mindset yang kayak apa cepet kayak gitu nanti selain tadi bisa ketipu juga ya, bisa juga ya eh, terlalu ngambil banyak resiko yang kita nggak paham gitu resikonya tuh. Nah, kayak bisnis tuh kan sebenarnya banyak banget resikonya ya, kayak berinvestasi kayak bahkan maksudnya gue juga ngomong itu bukannya yang bisnis terus habis itu rugi itu bodoh apa gimana nggak juga banyak juga perusahaan-perusahaan yang melakukan kesalahan yang sama gitu bahkan perusahaan-perusahaan rintisan ya perusahaan startup juga banyak tuh yang dia sebenarnya juga invest ke teknologi yang atau bisnis yang dia tuh nggak belum belum menghasilkan untung sampai sekarang gitu kan jadi investor-investornya juga masih rugi gitu kan ya kayak kita lihat Tokopedia jadi Goto itu juga sebenarnya masih rugi juga kan jadi bukan hal yang memalukan gitu ya tapi ya akan lebih bijak kalau kita juga bisa menghindari perilaku yang kayak gitu nah terus apakah hobi bisa jadi pekerjaan ini sebenarnya emang pedang bermata dua ya karena yang namanya pekerjaan ya bekerja secara profesional untuk menghasilkan uang itu udah pasti ada enak dan ada nggak enaknya gitu ya. Ketika kita udah dibayar ya kita punya tanggung jawab. Nah namanya tanggung jawab itu ya itu selalu ada nggak ada yang full enak gitu pasti ada yang nggak enaknya. Bahkan level main game aja ada nggak enaknya tuh kayak misalnya kalau gue suka main game yang kaitannya dengan RPG gitu ya kayak kita ada waktu harus bunuh-bunuh monster dulu biar kuat gitu kan itu waktunya tuh prosesnya panjang juga dan nggak nggak enak juga sebenarnya prosesnya bahkan itu main game ya itu baru ngomongin main game gitu belum ngomongin apalagi pekerjaan gitu jadi biasanya banyak juga yang bilang bahwa kalau misalnya nanti hobi kita ujung-ujungnya misal kayak hobi gambar terus akhirnya jadinya jadi pekerjaan gitu ya itu nanti akan malah bisa jadi benci sama hobinya gitu. Tapi sebenarnya itu itu sebenarnya tergantung dari ekspektasi lagi-lagi ya. Jadi kalau ada cerita nih ya dulu zamannya band siapa tuh Noah ya. Ariel Noah tuh dia dia salah satu band terkenal di Indonesia gitu kan. Ceritanya itu dulu waktu dia terkenal apa gede besar pertama tuh karena dia dapat kontrak dari kalau nggak salah AM3 gitu ya untuk ya bikin album atau manggung selama berapa tahun dan nilai kontraknya tuh miliaran gitu 4 miliar apa berapa gitu ya. Yang mana itu membuat mereka ya harus bekerja jauh lebih keras. Terus ada anggota yang nggak bisa, yang rasanya kalau ini kok kayak sekarang kalau ngeband jadi nggak menyenangkan lagi gitu. Ya gimana nggak menyenangkan? Maksudnya kita udah kontrak miliaran gitu. Maksudnya nggak kita ada punya rasa tanggung jawab gitu terhadap investor gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus deliver dan kalau mau deliver ya, ya emang harga akhirnya kerjanya harus lebih keras daripada sekedar dulu main band biasa tanpa ada investor gitu. Nah itu emang ekspektasi tadi itu yang sebenarnya yang mesti dijaga ketika kita apapun itu ya mau ngerjain sesuai hobi atau enggak kayak pasti akan ada ketika kita udah ngambil duit dari orang gitu pasti kita harus memenuhi ekspektasi orang gitu yang mana kadang ekspektasi itu juga nggak sesuai dengan idealisme kita gitu misalnya
Kalau nanti misalnya jadi nggak usah ngomongin yang gede-gede ya, kayak misalnya jadi influencer gitu ya, terus habis itu ada dapat endorse dari orang gitu ya. Kan ada juga ya endorse yang nilainya gede tapi nggak sesuai dengan moralitas kita gitu, misalnya kayak endorse judi online gitu ya, dan itu nilainya benar-benar gila-gilaan gitu. Kayak artis-artis tuh banyak gitu yang ngambil kan, dan nggak dapat apa, nggak ada nggak ada hukuman apa apa tuh, mereka bisa aja ngambil, tetap ngambil itu kayak berasa lupa aja gitu, sampai sekarang nggak ada hukumannya mereka gitu. Dia bisa bisa kayak gitu, yang mana kalau buat kayak gue gitu, wah kayak susah banget itu untuk bisa eh, tetap ngambil gitu ya, walaupun duitnya sebanyak itu, tapi kayak wah susah banget, kayak nggak bisa membohongi diri gitu kan. Tapi ya apa itu kan yang lebih ekstrim gitu ya. Ada juga yang mesti sebatas kayak dikasih brief gitu ya dari klien, terus kayak kita mau iklannya kayak gini gitu. Yang mana kita sebenarnya kalau pas kita baca juga, wah ini mah pasti nggak akan serame itu gitu. Misalnya kayak kita lebih pengen soft selling gitu ketika kita memamerkan produk, tapi mereka nggak maunya lebih ke hard sell gitu, harus disebut produknya dan lain-lain gitu ya. Kompensasi apa namanya, karena kita juga dapat kompensasi dari mereka ya, dari untuk ngerjain brandnya, ya udah kita ikutin aja gitu, tapi akhirnya jadi bikin video yang nggak apa, lebih lebih rendah daripada ekspektasi kita gitu. Kita pengennya lebih rame, tapi karena kita harus ngikutin brief dari itu, jadi ya uh, videonya mungkin nggak serame biasanya gitu misalnya. Itu kan yang lebih apa namanya, lebih akan banyak dihadapi ketika kita mengerjakan hobi yang akan jadi pekerjaan gitu. Nah, untuk beberapa orang hal kayak gitu tuh bisa mengikis rasa cinta kita ke hobi itu gitu kayak kita lama-lama, karena kita ngerjainnya udah bukan karena seneng, karena ngerjainnya lagi, tapi juga karena memenuhi tanggung jawab lagi, dan akhirnya jadi nggak beda jauh tuh sama kerja gitu kan. Nah itu emang istilahnya delicate gitu ya, sesuatu yang emang mesti dipahami, akan selalu terjadi gitu, apakah kita mengerjakan hobi yang jadi pekerjaan atau bukan hobi yang jadi pekerjaan gitu. Itu dua-duanya pasti terjadi gitu kan. Emang namanya kerja nggak enak lah istilahnya gitu, nggak ada yang semuanya enak. Ya itu emang kita harus memilih, ya apa, itu adalah bagian dari pendewasaan diri lah, bagian dari menjadi seorang yang dewasa. Kita kalau udah ada tanggung jawab, ya udah penuhi aja gitu, bukan masalah suka nggak suka lagi, emang memenuhi tanggung jawab aja. Itu ntar bagian dari proses pendewasaan aja sih sebenarnya. Itu kira-kira jawabannya, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak Piru atas jawabannya sangat luar biasa, mantap jiwa. Dan Diana kembalikan kepada moderator kece kita, Pak Ceki. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Gilang Deo, dan terima kasih atas jawabannya Kak Viro. Oke. Baik. Dan Kak Viro yang telah menjawab pertanyaan untuk teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya, mungkin nanti bisa menghubungi Kak Viro di belakang ya Kak. Nah, bisa juga DM Instagram Kak Viro. Nah, sudah habis itu kita